Siapa yang memusuhi orang yang dicintai oleh Allah, faqad adzantuhu bil harb. Niscaya aku Allah mengumumkan perang kepadanya. Kajian ini adalah salah satu rangkaian Jaulah Da'awiyah di Bulukumba dan Sinjai. Kajian ini berjudul Membangun Pribadi Tangguh. Mukaddimah. Kekuatan yang kita gunakan dalam beribadah, beramal, belajar, mengajar, mengaji, menghafal, berdakwah, bekerja, berjuang di jalan Allah adalah kekuatan iman. Kekuatan yang kita gunakan adalah kekuatan iman. Melebihi kekuatan fisik, melebihi kekuatan ekonomi, kekuatan iman. Kekuatan iman itulah yang mendorong kita datang di sini. Kekuatan iman itu yang mendorong kita untuk berkumpul di sini. Melebihi kekuatan fisik. Dan begitulah semua amal. Begitulah semua ibadah tergantung pada kekuatan iman kita. Semakin kuat iman kita, semakin baik dan semakin banyak amal kita. Tambah kuat iman kita, tambah banyak amal kita. Tambah baik amal kita. Iman yang lemah, itulah penyebab kemalasan beramal. Pengertian pribadi tangguh. Pribadi tangguh berarti pribadi kuat, tegar, kokoh, gigih, ulet, tekun. Pribadi tangguh adalah pribadi yang kuat imannya, tegar dalam kebenaran, tidak goyah, kokoh dalam perjuangan, tidak menyimpang, gigih dalam pengorbanan, terus menerus, ulet dalam kesungguhan, tekun dalam kebaikan, tidak bosan, tidak berhenti sampai ajal tiba dalam husnul khatimah. Itulah tujuan dan cita-cita kita. Mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Beristiqamalah kamu sebagaimana kamu diperintahkan bersama orang-orang yang taubat bersamamu. Surah Hud ayat 112. Mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu, kepada Allah, sampai datang kematian kepadamu. Surah Al-Hijr ayat 99. Ayat terakhir. Husnul khatimah, itu cita-cita kita. Husnul khatimah, itu yang kita yakini akan mengantarkan kita ke surga yang tinggi dengan rahmat kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khaira. Tuak manis,
mengingatkan pada surga. Di surga ada tuak manis. Wa khamrin lazzatin lisyaribin. Tuak. Di surga ada tuak yang lezat bagi yang meminumnya. Mohon maaf saya minum sendirian. Bismillah. Dari Baliangin atau dari? Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah memasukkan surga yang bawa tuak ini. Amin. Yang menuangkan tuak ini. Amin. Yang kasih gelas dan semua yang melihat dan mengaminkan. Amin. Mohon maaf. Bagi-bagi sini. Bismillah. Urgensi pribadi tangguh. Pentingnya kita membangun pribadi yang tangguh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat di sini, kuat imannya. Kuat di sini, kuat imannya. Kuat ilmunya. Kuat jiwanya. Kuat akhlaknya. Kuat akhlaknya. Kuat dakwahnya, kuat caranya mengajar, kuat dalam mengajar, kuat dalam berdakwah, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat jaringannya, kuat hubungannya dengan sesama manusia. Kuat. Itulah beberapa kekuatan positif yang masuk di dalam hadis yang mulia ini. Orang mukmin yang memiliki kekuatan-kekuatan ini, itu lebih baik di sisi Allah. Lebih mulia di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada keduanya ada kebaikan. Yang lemah juga ada kebaikannya. Yang lemah juga ada kebaikannya. Yang lemah imannya ada kebaikannya. Yang lemah ilmunya ada kebaikannya. Yang lemah fisiknya ada kebaikannya. Itu yang dimaksud wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan yang bermanfaat untukmu. Supaya kuat, sungguh-sungguh. Supaya kuat, sungguh-sungguh. Anak-anakku, supaya kuat, hafalannya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menghafal. Ihris ala ma yanfa'uk. Supaya kuat ilmunya, sungguh-sungguh belajar. Sungguh-sungguh belajar. Supaya kuat imannya, sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh tafakkur. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Minta bantuan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Rajin berdoa kepada Allah dan jangan merasa lemah. Wa la ta'jaz. Jangan suka mengeluh.
Jangan bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Tidak bisa kak menghafal, tidak bisa kak belajar. Jangan bilang tidak bisa. Tidak bisa kak dakwah, tidak bisa kak bekerja, tidak bisa kak angkat batu. Jadi apa yang kau bisa? Kawin. Bagus, kawin, nikah. Wala ta'jaz. Jangan juga bilang tidak bisa kak kawin. Apa yang kau bisa? Jangan suka mengeluh. Jangan suka mengeluh. Jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 139. Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamulah yang tinggi kalau kamu beriman. Harus merasa kuat. Harus bisa, harus pede, harus pede. Harus merasa mulia dengan iman. Jangan merasa rendah dibanding orang lain. Jangan merasa rendah dibanding orang lain. Tapi dalam waktu yang sama, tidak boleh juga merasa lebih tinggi dari orang lain. Tidak boleh juga merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini penting. Dan ini hanya bisa dicapai kalau kita kuat. Kalau jiwa kita kuat. Akhlak kita kuat. Ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguh kerjakan yang bermanfaat. Jangan sungguh-sungguh main game. Jangan sungguh-sungguh main game. Jangan sungguh-sungguh buang-buang waktu. Jangan sungguh-sungguh buang-buang waktu. Yang disebut cerita kosong. Cerita tidak ada gunanya. Sampai 2 jam. Sampai 3 jam. Jangan sungguh-sungguh membuang-buang waktu. Sungguh-sungguh pada yang bermanfaat. Wasta'in billah, rajin berdoa. Rajin berdoa kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Minta kepada Allah semua yang dibutuhkan. Kita kuat karena Allah. Kita kuat dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita kuat dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita hamba Allah yang maha kuat. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita rajin meminta kepada Allah. Minta kepada Allah. Apa yang kita butuhkan? Minta iman yang kuat. Minta ilmu yang kuat. Minta kekuatan hafalan. Minta kepada Allah. Kekuatan jiwa. Minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Minta uang kepada Allah. Sudah hafal doanya minta uang? Minta uang kepada Allah. Ya Allah, habis uangku. Ya Allah, saya butuh uang. Minta kepada Allah. Allah kasih. Salah satu doa minta uang adalah doa Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 24. Al-Qasas 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, saya sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Niatkan itu untuk kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan? Nabi Musa membaca itu, lalu Nabi Musa dapat keamanan,
dapat perlindungan, dapat tempat tinggal, dapat istri, dapat pekerjaan, dapat rumah dengan doa ini. Dengan doa ini. Karena itu para ulama mengajarkan bahwa doa ini baik dibaca untuk semua kebutuhan kita. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ista'in billahi wala ta'jaz. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu kena musibah, mendapatkan kesulitan dalam hidup ini, fala taqul lau anni fa'altu kana kadza. Jangan bilang sekiranya saya melakukan itu tidak begini. Kalau kena musibah, dapat kesulitan, jangan menyesal. Jangan menyesal. Jangan bilang coba nah. Tidak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba nah, seandainya. Tidak boleh bilang seandainya, sekiranya. Yang bermakna penyesalan. Yang bermakna penyesalan. Tidak begini coba nah, seandainya saya memilih jalan lain misalnya. Itu tidak boleh. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza. Walakin qul, tapi katakanlah qaddarallah. Ini yang ditetapkan oleh Allah. Ini ada dua bacaannya. Qaddarallah dan qadarullah. Dua-dua dibaca oleh para ulama. Qaddarallah ini ditetapkan oleh Allah, bisa juga dibaca qadarullah. Ini ketetapan Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang Allah kerjakan. Ini yang diucapkan kalau kita kena musibah. Ini yang diucapkan kalau kita mendapatkan kesulitan. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law, karena kalau bilang sekiranya, bilang seandainya, menyesali apa yang sudah terjadi, taftahu amala syaitan, membuka kerja setan. Membuka kerja setan. Syaitan bisa membuat kita menyesal berlebihan. Menyesal berlebihan. Sakit sekali hatiku. Kenapa bisa begini? Coba tidak pergi kak, tidak begini. Cobanya saya tidak begini, tidak terjadi. Itu dari setan. Itu dari setan. Orang yang kuat tidak memberikan peluang kepada setan. Karena ini berkaitan dengan orang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat itu mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditentukan oleh Allah dan Allah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Muslim. Dari hadis yang mulia ini kita memahami urgensi pribadi yang tangguh. Satu, pribadi yang tangguh lebih baik daripada pribadi yang lemah. Pribadi yang tangguh lebih dicintai Allah dibanding pribadi yang lemah. Tiga, pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak malas, sungguh-sungguh, tidak lalai.
Pribadi yang tangguh, pribadi yang rajin berdoa. Rajin berdoa. Pribadi yang tangguh tidak suka mengeluh. Tidak suka mengeluh. Keenam, pribadi yang tangguh tidak menyesali takdir. Pribadi yang tangguh tidak menyesali takdir Allah. Itulah pentingnya membangun pribadi yang tangguh. Sekarang, kiat pribadi tangguh. Apa yang mesti kita lakukan supaya pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini disebut hadis qudsi. Ini disebut hadis qudsi. Maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, siapa yang memusuhi waliku, wali Allah, siapa yang memusuhi orang yang dicintai oleh Allah, faqad adzantuhu bil harb. Niscaya aku Allah mengumumkan perang kepadanya, mengumumkan perang atasnya. Siapa yang melawan orang soleh, dia melawan Allah. Siapa yang melawan orang yang dicintai oleh Allah, dia melawan Allah. Tidak ada keselamatan untuknya. Tidak ada berkah untuknya. Tidak ada kemuliaan untuknya. Kalau melawan orang soleh, melawan wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah ialah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Surah Yunus ayat 62-63. Yang kedua, dalam hadis qudsi ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih senangi daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya, amal yang paling disenangi oleh Allah ialah amal-amal wajib. Amal yang paling disenangi oleh Allah, amal-amal wajib. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, tilawah Al-Quran wajib, dakwah wajib, mengajar wajib, amal-amal wajib. Itu yang paling disenangi oleh Allah. 3. Wala yazalu abdi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku Allah mencintainya. Mau dicintai oleh Allah, perbanyak amal sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah. Perbanyak amal-amal sunnah, sedekah sunnah, adab-adab, adab makan, adab pakaian, adab minum, adab di kamar mandi, adab tidur, adab di masjid, adab bertamu, adab menerima tamu, adab-adab, adab kepada guru, adab kepada murid, adab kepada orang tua. Itu semua amal-amal sunnah
yang kita jadikan sebagai pendekatan kepada Allah. Mendekat kepada Allah dengan amal-amal sunnah. Hatta uhibba, sampai aku Allah mencintainya. Banyak melakukan amal sunnah, Allah cinta kepada kita. 4. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku Allah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku Allah menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku Allah jadi tangannya yang ia bekerja dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku Allah jadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Maksudnya, pendengarannya dituntun oleh Allah, penglihatannya dituntun oleh Allah, tangan dan kakinya dituntun oleh Allah. Selalu dapat hidayah, selalu mendengar yang baik, melihat yang baik, memegang yang baik, berjalan kepada yang baik, karena dituntun oleh Allah. Wa in sa'alani la'u'tiyanna, itu yang terakhir. Wala in ista'adzani la'u'idhanna, kalau hambaku yang aku cintai itu meminta sesuatu kepada aku, pasti aku berikan. La'u'tiyanna, lam taukid, nun taukid. Artinya sungguh pasti. Tidak ada keraguan sedikit pun. Pasti dikasih kalau dia minta. Wala in ista'adzani la'u'idhanna, kalau minta perlindungan pasti dilindungi. Pasti dilindungi oleh Allah. Hadis sahih riwayat Al-Imamul Bukhari. Jelas kiat-kiat membangun pribadi tangguh. Amal wajib, amal sunnah. Perbanyak melakukan amal untuk tujuan mendapatkan cinta Allah, mendapatkan tuntunan Allah, bimbingan Allah, mendapatkan doa mustajab, doa dikabulkan kalau Allah cinta kepada kita. Barakallahu fikum. Yang terakhir adalah doa nabawi pilihan untuk kita pelajari, kita hafal dan amalkan. Doa ini berkaitan dengan membangun pribadi tangguh. Doa ini doa sebelum tidur, doa menjelang tidur. An Abi Imarata Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma, dari Abu Imarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, ya fulan, wahai si fulan, idza awaita ila firashika faqul, kalau engkau berbaring di tempat tidurmu menjelang tidur, maka bacalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, saya serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, saya hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, saya serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, saya sandarkan punggungku kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaik, karena rasa harap dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat sandar dan tidak ada keselamatan darimu kecuali kepadamu. Tidak bisa selamat dari murka Allah kecuali mendekat kepada Allah.
La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Saya beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan beriman kepada nabimu yang engkau utus. Nabi bersabda, fa im mutta min lailatika mutta 'alal fitrah. Siapa yang baca ini sebelum tidur lalu mati pada malam itu, mati dalam keadaan fitrah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa in asbahta asabta khaira. Dan kalau masih hidup, masih bangun, niscaya dia mendapatkan kebaikan. Hadis muttafaq alaih. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. Penutup, pribadi tangguh adalah tujuan pembinaan kepribadian kita dan kepribadian orang-orang yang kita cintai. Pribadi tangguh tujuan berpesantren. Pribadi tangguh tujuan berjuang di pesantren. Pribadi tangguh tujuan berjamaah di pesantren. Pribadi tangguh tujuan berumah tangga. Pribadi tangguh tujuan berumah tangga. Pribadi tangguh tujuan dakwah. Tujuan dakwah. Pribadi tangguh adalah pribadi yang kita butuhkan dalam kelompok yang memperjuangkan ajaran Islam dalam kehidupan. Miliki jiwa yang membaja, jiwa baja, bukan jiwa kerupuk. Miliki jiwa yang kuat, jiwa yang pantang menyerah, jiwa yang bagus hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jiwa yang rajin bukan yang malas, jiwa yang kuat bukan yang lemah. Pribadi tangguh adalah pribadi yang senantiasa menyucikan hati, menguatkan iman, melembutkan jiwa, menghaluskan perasaan dalam kebaikan, memperindah akhlak mulia. Kenapa ada melembutkan perasaan, menghaluskan perasaan? Supaya kita mudah tersinggung dalam kebaikan. Supaya kita mudah merasa dalam kebaikan. Tersinggung itu bagus kalau positif. Oh, ini bagus ini. Ini saya maksud ini. Saya harus memasukkan ini dalam hati saya. Tersinggung yang tidak baik, tersinggung negatif, marah. Itu tersinggung negatif. Itu yang dimaksud dengan halus, perasaan yang halus. Untuk inilah kita tidak berhenti belajar. Untuk pribadi tangguh kita terus belajar. Kenapa tidak bosan pengajian? Kenapa tidak bosan pengajian? Kenapa tidak bosan belajar? Karena kita terus membangun diri kita. Sebagaimana kita tidak bosan sholat. Sebagaimana kita tidak bosan mengaji, tidak bosan bersedekah, tidak bosan. Karena di situ kenikmatan kita. Untuk itu kita terus tafakkur. Kita belajar, tafakkur. Pikirkan apa yang dipelajari. Kita beramal, tafakkur. Pikirkan apa yang kita amalkan. Ibadah kita, pikirkan, tafakkur. Untuk itu kita selalu berlatih, paksa diri, beramal hati, bernasihat dan berdakwah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua, menyayangi kita semua. Inni uhibbukum fillah. Saya mencintai antum semua karena Allah. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.